Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak. Tentunya masih di kelas matematika kelas 7 semester Gasal. Setelah kemarin kalian mengikuti serangkaian kegiatan penilaian tengah semester, hari ini kita kembali belajar secara daring tentunya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi operasi himpunan untuk bagian yang kedua. Tetap semangat, ikuti penjelasan dari Bu Ratna selanjutnya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas materi operasi himpunan untuk bagian yang kedua, yaitu gabungan, komplement, dan selisih dari himpunan. Siapkan buku tulis kalian, catat tentunya materi-materi pokok yang mungkin perlu kalian catat di buku kalian. Tetap fokus, ikuti penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, kita mulai. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang gabungan dari dua atau lebih himpunan. Atau dalam istilah matematika, gabungan dari himpunan itu disebut dengan union. Mari kita mulai. Kemarin kita sudah membicarakan tentang irisan dari himpunan. Misalnya ya, ada himpunan A. Kalian lihat anggotanya ada buku, tas, rautan, dan penggaris. Kemudian himpunan B, anggotanya ada pensil, buku, tas, dan ballpoint. Ketika kita disuruh menggambarkan diagram Venn-nya seperti ini ya, di mana diagram Venn-nya adalah beririsan karena di sini ada anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Masih ingat ya? Selanjutnya kita juga sudah membicarakan daerah-daerah pada diagram Venn. Ya, ini adalah daerah yang pertama. Kemudian yang beririsan ini adalah daerah yang kedua. Kemudian di sini adalah daerah yang ketiga. Dan yang di semestanya ini adalah daerah yang keempat. Masih ingat ya? Ketika kita diminta untuk mencari irisannya dari kedua himpunan A dan B, maka anggotanya adalah ini yang di tengah. Ada tas dan buku. Sekarang bagaimana dengan gabungan dari himpunan A dan himpunan B? Gabungan dari daerah pertama, kemudian kedua, dan ketiga, inilah yang disebut dengan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Sehingga bisa kita katakan bahwa himpunan A gabungan B yang dinotasikan dengan A gabungan B, simbol dari gabungan adalah seperti huruf U, ditunjukkan oleh daerah 1, 2, dan 3. Gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Maka gabungan dari himpunan A dan himpunan B, anggotanya apa saja? Iya, ada penggaris, rautan, tas, buku, pensil, dan ballpoint. Inilah gabungan himpunan A dan himpunan B. Ya, misalnya, jika kita simbolkan ya tadi penggaris dengan P, rautan R, kemudian buku B, tasnya T, kemudian ini ada pensil dan ballpoint kita simbolkan dengan C, maka secara umum bahwa himpunan A gabungan dari B merupakan himpunan yang anggotanya dari A atau anggota B atau anggota kedua-duanya, yaitu daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Inilah yang disebut dengan gabungan himpunan A dan himpunan B. Ya, masih tentang gabungan himpunan. Sekarang bagaimana menentukan rumus banyaknya gabungan dari dua himpunan. Kita lihat ya. Ya, misalnya kita punya diagram Venn, di mana ada himpunan A beririsan dengan himpunan B. Dari diagram Venn itu kita bisa mengetahui bahwa daerah irisan ini merupakan banyaknya anggota dari irisan A dan B. Kemudian daerah yang pertama ini
merupakan banyaknya anggota hanya himpunan A. Kita lihat ya, lingkaran A ini seluruhnya adalah anggota dari A, kemudian ini adalah irisannya, sehingga daerah yang berwarna hijau ini merupakan pengurangan dari anggota A, banyaknya anggota A dengan irisannya. Jadi hanya menjadi anggota himpunan A saja. Sedangkan yang berwarna pink, daerah yang ketiga ini adalah lingkaran dari himpunan B, anggota dari himpunan B, maka yang pink ini merupakan anggota hanya dari himpunan B. Sehingga kita bisa rumuskan banyaknya himpunan B dikurangi irisannya. Begitu ya. Nah, kita tahu tadi bahwa daerah yang pertama hijau, kemudian yang irisan dan yang pink ini merupakan gabungan. Nah, ini ya, daerah yang ketiga ini merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Sekarang kita akan menentukan rumusnya, banyaknya gabungan atau banyaknya himpunan gabungan dari A dan B. Maka kita jumlahkan saja daerah yang pertama, ini ya, NA kurangi N irisan A dan B, ditambah dengan yang tengah, yaitu irisannya ini, kemudian ditambah yang hanya anggota dari B. Kita lihat, ini bisa kita coret ya. Ya, ini bisa kita coret. Karena artinya penjumlahannya 0. Sehingga kita bisa merumuskan bahwa banyaknya anggota dari himpunan A gabungan B adalah banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota himpunan irisan A dan B. Ini adalah rumus secara umum untuk menentukan banyaknya anggota dari gabungan himpunan A dan himpunan B. Baiklah, kita lihat contoh soalnya. Misalnya, diketahui semestanya anggotanya 1-11. Kemudian ada himpunan P anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Kemudian anggota H ada 2, 5, 7, 9, 11. Amati pertanyaannya. Kita mulai untuk alternatif jawaban. Ya, kita tuliskan kembali himpunan P dan Q. Kalau kita lihat banyaknya anggota P ada 4, banyaknya anggota Q ada 5. Sekarang kita mulai dari yang pertama, bagaimana diagram Venn-nya. Untuk menggambarkan diagram Venn, langkah pertama kita tentukan himpunan P terlebih dahulu. Ya, ini adalah himpunan P, kemudian himpunan Q. Kenapa beririsan? Iya, kenapa beririsan? Karena ada anggota P dan Q yang sama. Maka himpunannya beririsan. Kemudian kita letakkan semestanya seperti ini. Sekarang bagaimana meletakkan anggota-anggota himpunan P dan Q? Karena P dan Q beririsan, artinya ada anggota yang sama. Berapa saja anggota yang sama? Ada 5. Maka 5 kita letakkan di tengah. Sini ya, karena ini 5 yang sama, kita letakkan di tengah. Ada lagi yang sama yaitu 7. Maka kita letakkan di tengah. Bagaimana kita meletakkan anggota di daerah 1, yaitu yang hanya menjadi anggota P. Berarti kita letakkan sisanya dari anggota P yang belum tertulis, yaitu 1 dan 3. Demikian juga untuk anggota yang hanya himpunan Q, yaitu sisa dari Q yang belum tertulis. Berapa saja? Ada 2, 9, dan 11. Sekarang bagaimana untuk daerah yang keempat? Kita amati semestanya. Anggota berapa saja yang belum tertulis? Ya, ada 4, kemudian 6, 8, dan 10. Sehingga semestanya seluruhnya adalah himpunan yang anggotanya 1 sampai 11. Itulah cara menggambar diagram Venn-nya. Kemudian yang kedua, tentukan P irisan Q, berarti mencari anggota yang sama, yaitu 5 dan 7. Ada berapa anggotanya? Ada 2. Kemudian banyaknya anggota P dan Q ada 2 ya.
Selanjutnya P gabungan G. Ya, tadi kita sudah pelajari bahwa untuk gabungan merupakan gabungan daerah 1, 2, dan 3. Anggotanya apa saja? 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Kita tuliskan secara berurutan. Karena 5 dan 7 merupakan anggota yang sama, kita hanya tulis satu kali saja. 5 dan 7. Berapa anggotanya? Banyaknya. Ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk menghitung P gabungan G, banyaknya ada berapa? Kita bisa gunakan rumus tadi. Bahwa banyaknya anggota P gabungan G, rumusnya adalah banyaknya anggota P ditambah banyaknya anggota G dikurangi banyaknya anggota irisan P dan G. Kita lihat anggota P banyaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 ditambah banyaknya anggota G 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Kemudian dikurangi banyaknya anggota irisan P dan G ada 2. Hasilnya yaitu 7. Sama ya ini ya, hasilnya 7. Kita lihat contoh berikutnya, misalnya himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya adalah 3 dan 5. Bagaimana A gabungan B? Ya, kita lihat. Ini dibaca A gabungan B. Berarti gabungan semua anggota dari himpunan A dan himpunan B. Jika ada yang sama, kita tulis satu kali. Ini ya, bahwa A gabungan B berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada yang sama, yaitu 5. Hanya ditulis satu kali. Nah, bagaimana diagram Venn-nya? Iya, seperti ini. Ternyata diagram Venn-nya gambarnya seperti ini. Kenapa? Karena anggota B 3 dan 5 itu seluruhnya berada di dalam anggota himpunan A. Sehingga himpunan B berada di dalam himpunan A. Bagaimana dengan soal yang berikut ini? Misalnya, ada himpunan E, anggotanya bilangan asli genap kurang dari 10. Kemudian ada himpunan F, bilangan asli ganjil kurang dari 10. Bagaimanakah gabungan dari himpunan E dan F? Kita lihat ya. Langkah pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu anggota dari himpunan E dan F. Kita lihat. Ya, himpunan E adalah bilangan asli genap kurang dari 10, maka anggotanya ada 2, 4, 6, dan 8. Bagaimana himpunan F? Bilangan asli ganjil kurang dari 10, maka anggotanya ada 1, 3, 5, 7, 9. Bilangan asli yang ganjil kurang dari 10. Gabungannya, ya, kita gabungkan antara himpunan E dan F. Himpunan E gabungan himpunan F berarti gabungan semua anggota dari himpunan E dan himpunan F. Apa saja anggotanya? Iya, kita gabungkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ternyata tidak ada yang sama dari himpunan E dan himpunan F anggotanya. Maka bagaimana bentuk diagram Venn-nya? Karena tidak ada yang sama, maka tentunya tidak beririsan antara himpunan E dan himpunan F. Seperti inilah gambar diagram Venn antara himpunan E dan himpunan F. Tidak beririsan karena tidak ada anggota yang sama. Jika tadi sudah membicarakan tentang gabungan dari himpunan, sekarang kita lanjutkan tentang komplement dari himpunan. Apa artinya komplement dari himpunan? Misalnya ada himpunan A, maka komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan S atau semesta, tetapi bukan menjadi anggota dari himpunan A. Jadi dia menjadi anggota dari semesta tetapi bukan menjadi anggota himpunan A.
Komplement dari himpunan dinotasikan dengan A komplement. Seperti ini ya bentuk notasi dari komplement dari himpunan. Notasi pembentuk himpunannya bahwa komplement dari himpunan A itu merupakan himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari semestanya, tetapi bukan menjadi anggota dari himpunan A. Paham ya? Nanti kita lihat contohnya. Kita lihat contoh soalnya ya anak-anak ya. Misalnya di sini Bu Ratna punya himpunan semesta, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ada himpunan A, di mana anggotanya 2, 4, dan 6. Bagaimanakah komplement dari himpunan A? Kita lihat. Ya, langkah pertama kita cari anggota yang sama dari himpunan A dan S. Tentunya anggota A itu sendiri, yaitu 2, 4, dan 6. Karena anggota A merupakan menjadi anggota dari semesta. Nah, pengertian tadi komplement merupakan apa? Komplement dari himpunan A itu tadi pengertiannya merupakan anggota dari S yang bukan menjadi anggota dari A. Kita lihat ya. Nah, tadi kita lihat bahwa semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian ada himpunan A, 2, 4, dan 6. Komplement dari A merupakan anggota dari S yang bukan menjadi anggota dari A. Berarti sisanya yang tidak menjadi anggota A itu berapa saja? Yaitu ada 1, 3, 5, dan 7. Inilah komplement dari himpunan A. Bagaimana bentuk diagram Venn-nya? Gini ya, seperti ini. Misalnya ini adalah semestanya, kemudian ada himpunan A, anggotanya 2, 4, 6. Yang merupakan komplemennya adalah masih di dalam semesta tetapi tidak menjadi anggota dari A. 1, 3, 5, dan 7. Sekarang kita lihat contoh yang lain. Misalnya, himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian ada himpunan P, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan anggota H merupakan anggota dari 2, 4, 6, dan 7. Bagaimanakah komplement dari P irisan H? Bagaimana? Kita lihat ya. Ya, langkah pertama kita cari dulu anggota dari P irisan H, yaitu apa? Anggota yang sama dari himpunan P dan himpunan H. Kita lihat mana yang sama. Ya, ada 2, 4. Sudah ya, yang sama hanya 2 dan 4. Ya, kita lihat bahwa P-nya yang sama 2 dan 4. Maka bisa dituliskan bahwa P irisan Q adalah himpunan yang anggotanya 2 dan 4. Bagaimana komplemennya? Tadi pengertian komplement adalah anggota dari semesta yang bukan menjadi anggota P irisan Q. Berarti berapa saja anggotanya? Ya, komplement dari P irisan Q dapat kita tuliskan seperti ini ya, P irisan Q komplement. Merupakan anggota S yang bukan menjadi anggota P irisan Q. Berarti apa saja? Sisanya yaitu 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena tadi irisannya kan 2 dan 4. Maka sisanya dari semesta yang bukan dari 2 dan 4 itu. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti ini ya diagram Venn-nya, bahwa P beririsan dengan Q karena ada anggota yang sama. Irisannya tadi apa? Ada 2 dan 4. Maka komplement dari P irisan Q sisanya yang bukan termasuk dari 2 dan 4. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Anak-anak, materi terakhir untuk pertemuan hari ini yaitu tentang selisih dari himpunan, atau istilah dalam matematika selisih itu adalah different. Apa artinya?
Ya, selisih himpunan A dan B adalah himpunan semua anggota dari A yang tidak menjadi anggota B, di mana selisih itu dinotasikan dengan A kurangi B. Anggota dari A yang bukan menjadi anggota dari B. Bagaimana notasi pembentuk himpunannya? A. Selisih dari B merupakan himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari A, tetapi bukan menjadi anggota dari B. Kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya anak-anak, misalnya Bu Ratna punya himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Sedangkan anggota dari himpunan A 1, 3, 4, dan 7. Ya. Kemudian anggota dari B ada 2, 3, 5, 6, dan 7. Kalian diminta untuk menentukan selisih dari himpunan A dan B. Kemudian sebaliknya, selisih dari himpunan B dikurangi A. Kita lihat penjelasannya. Ya. Langkah pertama kalian amati, apakah dari himpunan A dan B ada yang sama atau beririsan? Ternyata ada yang sama dari himpunan A dan himpunan B, yaitu berapa saja? Ada 3 dan 7 yang sama ya. Sehingga nanti antara himpunan A dan B pasti akan beririsan. Kemudian bagaimana mencari A kurangi B? Tadi pengertiannya bahwa selisih dari A dan B merupakan anggota A, ya, anggota A, tetapi bukan menjadi anggota B. Berarti kita lihat dari himpunan A. Ada 1, 3, 4, dan 7. Yang bukan menjadi anggota B itu berapa saja? Itulah selisihnya. Iya, 1 dan 4. Karena 3 dan 7 menjadi anggota dari B. Kemudian yang B, bagaimana selisih B dan A? B kurangi A. Kita lihat pengertiannya, bahwa selisih B kurangi A merupakan anggota dari B, tetapi bukan menjadi anggota dari A. Kita cermati yang B. Ada 2, 3, 5, 6, dan 7. Ternyata tadi 3 dan 7 menjadi anggota A. Maka selisihnya selain 3 dan 7, 2, 5, dan 6. Anggota B yang bukan menjadi anggota dari A. 2, 5, dan 6. Itulah selisih dari himpunan B kurangi A. Demikian tadi anak-anak, materi hari ini kita sudah belajar. Yang pertama ada gabungan dari dua himpunan, kemudian komplement dari dua himpunan, dan yang terakhir adalah selisih dari himpunan. Kalian ulang kembali, kalian cermati kembali, pelajari kembali sehingga akan menjadi lebih paham. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Tetap semangat, selamat belajar, dan tetap fokus mengikuti pembelajaran-pembelajaran secara daring berikutnya. Salam semangat dari Bu Ratna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.